Shalom, bersyukur bisa kembali di acara All by Grace saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh ikut acara All by Grace saat ini. Semua karena kasih karunia-Mu Tuhan, sehingga ini semua boleh terjadi. Dan bersyukur Tuhan, Engkau ambil alih waktu berikut ini, semuanya kami serahkan kepadamu, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman kebenaran-Mu maupun yang mendengarkan, boleh sama-sama diberkati, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami boleh Tuhan mengalami kasih dan kuasa-Mu lebih-lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu berikut ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Allah pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kita panggil Bapa Sorgawi di dalam Yesus Kristus, adalah Tuhan yang amat sangat baik, mengasihi, peduli, mengerti, dan memberkati. Mungkin saja ada yang tidak setuju, malah sebaliknya mengatakan Tuhan tidak mengasihinya, tidak menjawab doanya, tidak terasa kepedulian Tuhan, apalagi berbicara soal diberkati Tuhan. Sikap demikian terjadi karena mereka mengalami begitu banyak tantangan, pergumulan hidup, dalam kekurangan multidimensional, bahkan terkesan hidup syarat dengan kesusahan. Percayalah, Tuhan sangat peduli kepada keadaan kita. Sungguhkah Tuhan ingin dan siap memberkati setiap kita yang berharap dan percaya kepadanya? Apa kualifikasi yang harus dipenuhi agar diberkati Tuhan? Tema All by Grace kali ini adalah kualifikasi diberkati Tuhan. Kualifikasi diberkati Tuhan antara lain, poin yang pertama, kesungguhan hati untuk menerima berkat Tuhan. Kesungguhan hati merupakan syarat dasar utama untuk menimba berkat dari Tuhan. Karena sikap hati yang penuh dengan kesungguhan akan mendorong kita bertekun untuk memohon belas kasihan Tuhan dan berseru kepada Tuhan dengan segenap hati. Dengan sikap hati yang sungguh ingin diberkati, maka berkat Tuhan akan kita terima. Mazmur 119 ayat 58, Aku memohon belas kasihan-Mu dengan segenap hati, kasihanilah aku sesuai dengan janji-Mu. Di Mazmur 119 ayat 145 bagian A-nya, Aku berseru dengan segenap hati, jawablah aku ya Tuhan. Ya, ini bagian daripada firman Tuhan tentang bagaimana berseru. Dan kita lihat bagian lainnya, 1 Tawarik pasal 4 ayat 10. Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Salah satu tokoh Alkitab yang namanya Yabes, yang walaupun dilahirkan dengan nama tersebut, yang artinya membawa kesakitan bagi ibunya saat melahirkannya, namun Yabes tidak menjadi putus asa. Dia tetap berseru dengan kesungguhan hati kepada Tuhan, sehingga Tuhan menjawab doanya. Bahkan tercatat di dalam Alkitab, dia lebih dimuliakan dari saudaranya. Bagi manusia sulit mengerti bagaimana Yabes bisa diberkati sedemikian rupa hanya dengan berseru kepada Tuhan. Pastilah dia berseru dengan tekun dan sungguh-sungguh hati. Jadi karena itu kita juga belajarlah berseru dengan sungguh-sungguh hati kepada Tuhan. Kadang orang tidak sungguh hati berseru kepada Tuhan, malahan mengeluh dan bersungut-sungut seperti ini. Aku malas doa terus dan minta-minta terus kepada Tuhan. Memangnya aku ini pengemis? Kan katanya Tuhan Maha Tahu isi hati kita. Jadi tanpa ku minta, harusnya Tuhan bisa menolong, menyelesaikan semua masalah dan pergumulanku dengan memberkati aku. Tapi kenyataannya apa yang ku dapat? Sampai sekarang doaku
permintaanku, aku tidak merasa sudah dijawab semuanya oleh Tuhan. Benar, Tuhan Maha Tahu. Tapi perlu diketahui, Tuhan itu adalah Tuhan, Tuan dan Raja dalam kehidupan kita. Jadi bagian kita adalah berseru. Bagian Tuhan adalah menjawab seruan kita. Tinggal kita imani, terima hasilnya, segera, sempurna, tanpa penundaan. Dan percayalah, Tuhan itu penuh kasih dan sayang. Mungkin saat ini Anda dalam keadaan, situasi, kondisi yang rasanya jauh daripada Tuhan, yang rasanya Tuhan itu tidak ada kasih dan tidak lagi mengasihi dan menyayangimu. Tetapi percayalah, sekali Dia mengasihi, sekali Dia menyayangi, Dia akan tetap mengasihi kita sampai kapanpun juga. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh
benar Tuhan kita adalah penuh kasih dan sayang. Mari kita masuk poin yang kedua. Percaya bahwa Tuhan mau memberkati. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 23, dan pada hari itu kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Juga dikatakan di dalam Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ya, di situ kita lihat bagian daripada firman Tuhan, di mana kita harus percaya Tuhan mau memberkati. Demikianlah, pastilah Dia akan menjawab seruan doa kita. Kita cuma perlu lakukan bagian kita, minta, doakan, dan percaya bahwa Tuhan mau menjawab seruan dan memberkati kita. Sederhana harusnya, cuman banyak kali kita bukannya percaya, yakini kalau Tuhan pasti mau menjawab, malah kita ini bimbang dan ragu. Ya, apa boleh buat kalau kita bimbang dan ragu, tapi tidak masalah. Kita bisa kembali lagi untuk tetap yakin, percaya kalau Tuhan itu mau menjawab seruan kita. Yakobus pasal 1 ayat 6 dan 7. Ayat 6, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ayat 7, orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau tidak yakin, akhirnya akan bimbang dan ragu. Kalau orang yang bimbang dan ragu, seperti apa yang kita baca tadi, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Oleh sebab itu, lebih baik kita pilih percaya dan yakinin sungguh-sungguh daripada bimbang dan ragu dan tidak ada hasil yang kita akan terima. Tuhan sendiri yang lebih ingin memberkati kita daripada kita yang ingin diberkati. Kita harus benar-benar yakin, percaya. Dan kita akan baca bagian firman Tuhan lain yang menyatakan betapa Tuhan sangat ingin memberkati kita. Ulangan 28 ayat 12 dan 13. Ayat 12. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah, yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya dan memberkati segala pekerjaanmu, sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Jadi kita sudah baca barusan, janji itu untuk kita yang benar-benar yakini, dan itu pasti akan digenapi di dalam kehidupan kita. Nah, janji Tuhan kepada Abraham juga berlaku kepada kita sebagai keturunan Abraham karena iman pada Yesus Kristus. Seperti yang dikatakan di dalam Galatia pasal 3 ayat 7. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Di Galatia pasal 3 ayat 29, jika kamu adalah milik Kristus, kamu adalah keturunan Abraham dan ahli waris sesuai dengan perjanjian. Di Galatia 3 ayat 9, jadi mereka yang beriman akan diberkati bersama-sama Abraham, orang yang percaya itu. Jadi kita lihat apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham yang tertulis di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan 3. Ayat yang pertama. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram,
Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Ayat 2, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Ayat yang ketiga, aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Jadi kita lihat kesemuanya kembali bahwa Tuhan akan memberkati kita, dan kita harus yakini kalau Tuhan mau memberkati kita, menolong kita, dan kita akan terima semua berkat-Nya maupun berkat yang dijanjikan kepada Abraham juga, karena kita adalah ahli waris sesuai dengan perjanjian. Ya, oleh sebab itu jangan bimbang dan ragu. Percaya, yakini, sungguh-sungguh Tuhan mau menolong, Tuhan mau memberkati kita semua. Itulah yang harus kita yakini. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku,
tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidupku. Oh, seumur hidupku Tuhan. Kaulah penolong kami Tuhan, Kau pelihara kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku, mengenyangkanku dan peliharaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Sampai akhir hidupku Tuhan, Kau pelihara kami Tuhan. Ya, bersyukur Tuhan akan menolong kita, menjawab doa kita, dan Tuhan pasti mau memberkati kita. Dan kita lihat langkah berikutnya, yaitu poin yang ketiga, menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Dikatakan di dalam firman Tuhan Lukas 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu, sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Banyak anak Tuhan mengerti, taat, dan setia membayar persepuluhan kepada Tuhan, seperti apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tetapi menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan belum tentu bisa ditaati dengan baik. Ya, bisa dimaklumin karena bukan hal yang mudah. Karena manusia cenderung berpikir, apa benar Tuhan mau aku jadi berkat? Aku salah dengar nggak ya? Apakah tidak salah? Kenapa aku harus menjadi berkat buat orang itu, orang ini, buat hamba Tuhan ini, hamba Tuhan itu, dan banyak. Ya, memang di poin yang ketiga ini, menjadi berkat haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan apa yang kita mau di hati kita. Karena karena Tuhan yang memiliki harta yang ada pada kita, sebab semua itu Dia berikan kepada kita. Jadi kita harus dengar-dengaran, taat, lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat kita diperintahkan untuk menjadi berkat sesuai dengan apa yang Dia mau,
berapa nilainya, apa yang akan kita berikan, ya tidak masalah. Karena memang segala sesuatu itu berasal daripadanya dan kita cuma menjadi bagian daripada alatnya. Dan kita kembalikan kepada Tuhan dengan memberi sesuai dengan kehendaknya. Artinya menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Ada orang bersaksi, dia diperintahkan Tuhan memberkati seorang hamba Tuhan. Tapi dia nego. Boleh tidak nilainya itu dibagi dua dengan orang sebelahnya? Katanya Tuhan bilang tidak. Itu buat hamba Tuhan sejumlah segitu, tidak boleh dikurangi karena katanya Tuhan mau nilainya segitu. Ya, memang Tuhan itu selalu mau mengajar, mendidik kita. Kalau Dia perintahkan sesuatu, bagaimanapun, apapun, dan kita harus mentaatinya dan sesuai. Kalau kita lakukan tidak sesuai, artinya ya tidak sesuai di mata Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami bagaimana diperintahkan Tuhan jadi berkat saat melayani di satu gereja di Eropa dengan nilai yang Tuhan suruh kasih kepada seorang hamba Tuhan. Sempat berpikir banyak hamba Tuhan yang lebih perlu, tapi kenapa yang hamba Tuhan ini tetapi akhirnya tetap taat saja. Puji Tuhan, untung taat. Karena keesokan harinya tas, uang, dan semua isinya dicuri. Waktu mau berangkat ke airport, ya kita dari hotel mau berangkat naik bus yang disediakan oleh hotel untuk berangkat ke airport. Pada waktu itu banyak orang antri bersama juga dan kita pikir itu adalah penghuni hotel yang barengan antri mau naik bus hotel untuk berangkat ke airport. Dan ternyata ada yang menyelip masuk dan ternyata adalah pencuri yang akhirnya mencuri tas, uang, semuanya. Saat kita lengah taruh koper-koper di dalam bus, akhirnya semuanya tercuri. Dan saat itu, pada saat kita tahu dan kita bersyukur kepada Tuhan, oh uangnya puji Tuhan sudah diberikan kepada hamba Tuhan tersebut. Oh puji Tuhan, kita sudah taat, sudah jadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Kalau tidak, uangnya juga kecurian karena semuanya memang tercuri habis. Tapi kasih karunia Tuhan melimpah dan kitanya aman-aman saja. Tuhan itu setia. Saat kita taat, lakukan apa yang Dia perintahkan dan Tuhan akan kembalikan berlipat-lipat. Itu pun sering dialami banyak orang karena Tuhan setia dengan janjinya. Kita harus sungguh mau dan yakin Tuhan mau, akhirnya kita bisa terima berkat darinya. Jadi saat sudah diberkati, kita akan bersedia menjadi berkat sesuai dengan kehendak Tuhan dengan baik. Dengan demikian berkat pun akan semakin tercurah kepada kita semua. Jadi ingatlah baik-baik, menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan itu haruslah betul-betul kita tekatin di dalam kehidupan kita. Dikatakan di dalam Galatia pasal 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Amsal 11 ayat 24, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 11 ayat 25. Di sana dikatakan, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Dari begitu banyak ayat yang kita baca barusan, di sini kita melihat bagaimana kalau kita menjadi berkat,
kita tidak akan kekurangan, bagaimana kita akan diberi kelimpahan, karena Tuhan itu setia. Dia berjanji, dia akan genapi apapun firman Tuhan yang tertulis, dia akan genapi dalam hidupmu dan hidupku, asal kita dengan sungguh-sungguh mau melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Mari kita masuk di dalam poin keempat. Siap menabur di mana Tuhan perintahkan. Pasti kita jadi bingung. Tadi di poin ketiga, menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan. Ya, kalau ini menabur di mana Tuhan perintahkan. Kita bisa menabur di ladang misi, kita bisa menabur dalam program gereja, kita bisa menabur dimanapun Tuhan perintahkan. Dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan 8, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat 7-nya, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Ayat 8, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Firman Tuhan yang kita baca berkata, menabur sedikit, menuai sedikit. Menabur banyak, menuai banyak. Jadi, kembali, pilihan di tangan kita. Sebagai anak Tuhan, sangatlah baik kalau kita bisa menabur sesuai kehendak Tuhan, di mana Tuhan perintahkan, dan bisa menjadi bagian daripada gaya hidup kita. Dengan demikian, saat kita diberkati, dengan mudahnya kita akan taat, menjadi berkat, menabur sesuai apa yang diperintahkan. Lagi pula semua adalah miliknya dan kita kembalikan kepadanya. Toh ada orang berkata, kalau aku diberkatin Tuhan, aku tidak masalah. Apapun yang Tuhan suruh aku lakukan, aku akan lakukan baginya, karena semuanya itu berasal daripada Tuhan. Toh aku tidak memiliki apa-apa sebelumnya, kere, miskin, tidak ada apapun yang kumiliki, hanya menjadi seorang karyawan yang bekerja. Tapi setelah aku sungguh-sungguh mengikut Tuhan, setia, dan melakukan banyak hal yang memang Tuhan perintahkan, dan sekarang aku diberkati, dan aku akan ingat selalu dari mana aku berasal. Jadi dengan demikian, baginya tidaklah sulit untuk menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan, seperti yang dikatakan di poin 3, dan menabur di mana Tuhan perintahkan, itu adalah menjadi gaya hidupnya. Ya, puji Tuhan kalau ada orang yang demikian. Dan bagi kita, mari kita lebih-lebih lagi menyadari dan mengerti, sebab segala sesuatu ada dari Dia. Mari kita lihat daripada firman Tuhan, Roma pasal 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, harus kita ingat, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia. Jadi kalau Tuhan minta kita lakukan sesuatu, toh memang miliknya, dan kita kembalikan kepadanya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusannya dan jalan-jalannya. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak
keputusannya dan jalan-jalannya. Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Siapakah mengetahui jalan pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah jadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Tuhan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Ya, Anda barusan mendengar pujian, oh alangkah dalamnya. Dan segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kembali kepada Dia, dan bagi Tuhanlah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi hari ini, kalau Anda seorang yang sudah diberkati, atau sangat diberkati, atau sangat berkelimpahan, bersyukurlah, sebab semuanya daripada Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah ada di antara kita dengan segala berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita, membuat kita menjadi sombong, lupa diri. Karena semuanya dari Dia, oleh Dia, dan kita akan kembalikan kepada Dia. Jadi saya harapkan apa yang disampaikan hari ini, kualifikasi terima berkat, janganlah membuat kita menjadi keberatan. Hanya karena ada hal-hal tertentu yang mana Tuhan mau kita untuk menjadi berkat sesuai dengan kehendak-Nya, atau menabur di mana Tuhan perintahkan. Jadi bagi Anda yang saat ini masih belum melihat berkat Tuhan yang luar biasa, atau masih hidup dalam kesusahan dan kekurangan, jangan lupa Anda lakukan saja beberapa langkah-langkah ini, di mana Anda yang pertama, Anda harus memiliki kesungguhan hati untuk menerima berkat Tuhan. Jadi jangan kecewa, Anda cuma perlu memiliki kesungguhan hati. Yang kedua, Anda harus percaya bahwa Tuhan mau memberkati. Setelah Anda diberkati, Anda bisa menjadi berkat sesuai kehendak Tuhan, karena Anda sudah berkelimpahan, dan Anda pasti dengan senang, bahagia melakukannya. Dan Anda juga akan menjadi manusia, anak Tuhan dengan gaya hidup menabur di mana Tuhan perintahkan yang sesuai dengan kehendak-Nya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk acara All Bagus saat ini. Tuhan, kami mau percaya apa yang barusan kami dengar. Kami harus memiliki kesungguhan hati untuk mau terima berkat. Dan kami harus yakini sungguh-sungguh Tuhan mau memberkati kami. Dan kami mau Tuhan menjadi berkat sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersedia menabur di mana Engkau Tuhan perintahkan. Biarlah Tuhan semuanya ini boleh kami ingat, boleh kami tekati di dalam kehidupan kami. Dan sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Kami yang diberkati, kami akan semakin diberkati. Dan kami percaya Tuhan,
Tuhan, Kau bisa datangkan berkat dari utara, selatan, barat, timur, masuk ke dalam ribaan kami, sehingga kami tidak akan kekurangan, dan kami akan semakin berkelimpahan di dalam segala sesuatu, dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang financial freedom, dan kehidupan kami menjadi kepala bukan menjadi ekor, dan kami yang meminjamkan dan bukan meminjam, karena kami percaya Tuhan bahwa Engkau sangat-sangat mau memberkati kami, dan kami yakin sungguh-sungguh Tuhan akan terima berkatnya daripadamu, karena Engkau Tuhan yang berjanji, Engkau Tuhan yang setia, dan Engkau Tuhan yang akan benar-benar bisa menyatakan kesetiaan-Mu dengan memberkati kami saat kami berdoa, saat kami berseru kepadamu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saat ini, buat Anda yang berkata seperti ini, Tuhan, aku sebenarnya percaya. Banyak kali aku juga tidak percaya. Artinya kadang aku bimbang dan ragu. Ya, dengar. Saat kau bimbang dan ragu, kau cuman perlu berkata kepada Tuhan, Tuhan ampunilah aku yang bimbang dan ragu. Mulai sekarang aku mau sungguh-sungguh mau terima berkat yang daripadamu. Aku mau yakin banget bahwa Tuhan Kau mau memberkati aku. Sederhana. Bagi Anda yang mengalami masalah, tantangan, pergumulan hidup, sakit penyakit, sepertinya tidak ada solusi, tidak ada jalan keluar, semua jalan buntu. Manusia mengangkat tangan, tidak bisa menolong. Dokter mengangkat tangan, tidak bisa membantu, karena memang tidak lagi bisa ditolong dan disembuhkan. Tapi percayalah saat ini, kalau kasih karunia Tuhan turun atas kita semua, tidak ada yang mustahil baginya. Adakah yang Tuhan tidak bisa kerjakan? Padahal Dia adalah pencipta langit bumi dan segala isinya. Ya, sesungguhnya tidak. Karena baginya semuanya adalah mungkin. Dia bisa melakukan. Yang miskin bisa diperkaya, yang susah bisa ditolong, yang sakit bisa disembuhkan, yang punya masalah bisa diselesaikan masalahnya. Karena Tuhan adalah penolong. Tuhan adalah solusi bagi umat manusia yang sungguh-sungguh mau berharap dan percaya kepadanya. Oleh sebab itu, dimanapun Anda berada saat ini, apapun situasimu, seburuk apapun keadaanmu, saat ini engkau percaya, engkau taruh tangan di hatimu. Kedua tanganmu taruh di hatimu, serahkan hatimu, dan kita akan berdoa. Tuhan, Kau lihat hati yang diserahkan kepadamu. Mereka percaya Tuhan bahwa Engkau mau menjawab doa mereka, Engkau mau menyelesaikan pergumulan mereka, Engkau mau sembuhkan sakit mereka. Apapun yang menjadi ketakutan, kekhawatiran akan masa depan, akan kekurangan uang, akan takut kehilangan pekerjaan, apapun namanya Tuhan, Engkau sanggup, karena Engkau Tuhan adalah Tuhan pencipta langit bumi dan segala isinya. Oleh sebab itu Tuhan, saat ini kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Segala apapun yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan, kekhawatiran, ketakutan, kami sehati hancurkan dalam nama Yesus. Dan kami lepaskan Tuhan, kuasa-Mu bekerja saat ini, sehingga semua anak-anak Tuhan boleh ditolong dan tertolong, membuat mereka semakin setia, semakin percaya kepadamu, semakin hidup Tuhan diberkati untuk menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya, dan kami percaya yang sakit pun Tuhan Engkau sembuhkan, karena oleh birur-birur-Mu di atas kayu salib kami sudah disembuhkan. Apapun penyakitnya, kami cuman percaya Tuhan sanggup, Tuhan mau, dan kami akan terima kesembuhan sempurna dan segera. Terima kasih Tuhan.
Kami bersyukur untuk acara All by Grace pada malam hari ini. Kami mau akhiri Tuhan, dan kami mau kembalikan segala kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami tahu Tuhan, Engkau selalu nyata, Engkau selalu hadir di dalam kehidupan kami, karena nama-Mu adalah Immanuel. Dan kami tahu Tuhan, saat kami berseru kepadamu, Engkau pasti mendengar, Engkau pasti mau menjawab doa kami, sehingga hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Dan kami boleh senantiasa dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha kami, apapun yang kami kerjakan boleh berhasil. Dan kami tahu karena Engkau memberkati dan Engkau sangat mau memberkati kami, dan kami boleh sungguh-sungguh diberkati, dan kami akhirnya menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dan kami tidak akan pernah sama lagi situasi, keadaan, ekonomi kami, dan apapun namanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia daripada Allah Bapa. Kami juga bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan, pertolongan daripada Tuhan Yesus, dan juga daripada kuasa Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan kami, yang menolong kami di dalam segala hal. Dan kami semuanya Tuhan, kami terima berkat yang daripada-Mu saat ini, di mana kami boleh diberkati dengan tubuh, jiwa, roh kami sehat. Dan kami boleh diberkati Tuhan dengan apapun yang kami kerjakan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Semua yang baik boleh berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami mau diberkati mulai hari ini sampai Maranatha, dan tidak akan di antara kami seorang pun yang kekurangan suatu apapun yang baik daripada-Mu, karena Engkau Tuhan sumber kebaikan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kemuliaan bagi nama-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, berakhir sudah acara All by Grace. Sampai ketemu di minggu depan dengan hari dan waktu yang sama. Haleluya, Immanuel, Tuhan berkati kita semua. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Mari semua katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai, yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Sampai ketemu minggu depan.